Malam itu, saya memutuskan untuk menyelidiki rumah tua di ujung jalan yang sudah lama ditinggalkan dan dianggap berhantu. Rumah itu terkenal dengan cerita-cerita misterius yang melibatkan suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang terlihat dari jendela. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut saya. Berbekal senter dan ponsel dengan baterai penuh, saya memasuki rumah itu. Begitu saya melangkah masuk, suasana langsung berubah. Suara angin yang berhembus melalui celah-celah rumah terdengar seperti bisikan-bisikan yang mengerikan. Lantai kayu yang lapuk berderit di setiap langkah saya. Saya berusaha tetap tenang, meski perasaan was-was mulai merayap. Saya menyusuri koridor gelap. Dinding-dindingnya penuh dengan lukisan-lukisan yang tampak menyeramkan di bawah sinar senter. Tiba-tiba, saya mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Saya berhenti sejenak, mendengarkan dengan seksama. Namun, tidak ada suara lagi. Saya melanjutkan langkah, berusaha mengabaikan suara itu sebagai imajinasi belaka. Namun, langkah-langkah itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Saya mempercepat langkah, mencoba mencari sumber suara. Jantung saya berdegup kencang saat saya mencapai tangga menuju lantai atas. Dengan hati-hati, saya menaiki tangga yang berderit setiap kali saya melangkah. Di lantai atas, saya menemukan sebuah kamar dengan pintu setengah terbuka. Saya masuk, menemukan ruangan penuh debu dan sarang laba-laba. Di sudut ruangan, saya melihat sebuah cermin besar dengan bingkai berukir indah. Saat saya mendekat, saya melihat bayangan aneh di cermin itu. Saya menoleh ke belakang, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Saya kembali menatap cermin dan melihat bayangan seorang anak kecil dengan mata merah menyala. Saya terkejut, mundur beberapa langkah. Cermin itu tiba-tiba retak dengan suara keras, dan bayangan itu menghilang. Saya mencoba menenangkan diri, meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Saya keluar dari kamar, dan langkah kaki kembali terdengar, kali ini dari lantai bawah. Saya berlari menuruni tangga, berharap bisa menemukan jawaban atau jalan keluar. Di ruang tamu, saya menemukan sebuah buku tua di atas meja. Penasaran, saya membuka buku itu dan melihat halaman-halaman penuh dengan tulisan tangan yang aneh dan gambar-gambar menakutkan. Saat sedang membolak-balik halaman, ponsel saya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan ragu, saya mengangkatnya. Tinggalkan tempat itu sekarang juga. Suara berat memperingatkan di seberang sana. Sebelum saya bisa menjawab, sambungan terputus. Saya merasa semakin cemas, tetapi rasa penasaran masih menguasai. Saya melanjutkan pencarian, memasuki ruangan lain di rumah itu. Di salah satu ruangan, saya menemukan sebuah peti tua. Dengan hati-hati, saya membuka peti itu dan menemukan beberapa barang kuno dan foto-foto lama. Di salah satu foto, saya melihat gambar anak kecil yang sama dengan yang saya lihat di cermin. Saat saya memegang foto itu, saya mendengar suara langkah kaki mendekat lagi. Saya bersembunyi di balik lemari, mencoba menahan napas. Langkah itu semakin dekat, dan saya melihat bayangan besar bergerak di koridor. Saya berusaha tetap tenang, meski ketakutan semakin memuncak. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dengan keras. Saya menahan napas, berusaha tidak membuat suara. Bayangan besar itu masuk ruangan, tetapi tidak melihat saya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, bayangan itu keluar dari ruangan. Saya mengambil keberanian untuk keluar dari persembunyian dan berlari menuju pintu keluar. Saat saya hampir mencapai pintu, saya merasa ada yang menarik kaki saya. Saya terjatuh dan melihat tangan pucat yang mencengkeram pergelangan kaki saya. Dengan sekuat tenaga, saya berusaha melepaskan diri dan berhasil. Saya keluar dari rumah tua itu dengan napas terengah-engah. Di luar,
Udara malam terasa segar meski masih menakutkan. Saya berlari menjauh, berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah kembali. Namun, meski saya sudah jauh dari rumah itu, bayangan anak kecil dengan mata merah tetap menghantui pikiran saya. Saya sadar bahwa meskipun saya berhasil keluar dari rumah itu, kenangan dan rasa takut akan tetap tinggal bersama saya selamanya.